Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Naila Syirfa dengan NIM 20105011053 dari kelas A1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan kasus yang telah diberikan oleh dosen praktikum statistika farmasi saya mengenai uji ANOVA atau uji F. Uji ANOVA merupakan uji beda, uji yang dilakukan pada lebih dari 3 variabel, biasanya 5. Uji ANOVA termasuk uji parametrik, jadi asumsi parametrik harus terpenuhi, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Maka untuk mengerjakan kasus ini, mula-mula kita harus mengetahui apakah data ini sudah terdistribusi normal atau belum. Langkah pertama, kita akan mengetahui apakah data ini sudah terdistribusi normal atau belum. Maka kita akan melakukan dengan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Kita masuk pada SPSS. Di sini pada variable view saya sudah memasukkan data-data dari kasus yang akan kita analisis. Pada data view, kolom name kita tulis EEDS 1 sampai 5 karena di sini kita akan menganalisis EEDS. Apa sih EEDS? EEDS itu adalah ekstrak etanol daun sawo. Sini ada 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Kita masukkan ke dalam data view, variable view. Oke, kemudian desimalnya 2. Kenapa desimalnya 2? Karena pada kasus terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian label kita tulis EDS 30, 40, 50, 60, dan 70. Kemudian jangan lupa measure-nya kita ganti scale. Oke, kemudian kita masuk ke data view. Pada data view saya juga sudah memasukkan data-data yang akan kita analisis. Seperti pada kasus ini, kita salin semua saja ke dalam kolom data view. Karena kita akan melakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, maka kita klik analysis, kemudian kita pilih yang deskriptif statistik. Kemudian kita pilih yang explore. Akan muncul seperti ini. Kita pindahkan ini ke dalam kolom dependent list semua. Kemudian display kita ganti plot, kita masuk ke plot. Pada deskriptif kita tidak usah centang. Kemudian box plot kita pilih yang non. Kemudian kita centang yang normality plot with test. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Oke. Ini adalah hasil analisis atau output dari uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini kita dapat lihat ya, pada test of normality di kolom Shapiro-Wilk karena kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini kita lihat pada kolom signifikansinya tertera nilai 0,374 untuk EEDS 30%, EEDS 40%, 0,445, EEDS 50%, 0,633, EEDS 60%, 0,782, EEDS 70%, 0,409. Di mana kita dapat simpulkan di sini bahwa pada uji normalitas nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data ini termasuk data normalitas karena kita mengetahui nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05. Kemudian kita karena ini data terdistribusi normal, maka kita akan mengecek, kita akan menguji uji homogenitas. Apakah pada uji homogenitas data akan homogen atau tidak? Kemudian kita lanjut ke uji homogenitas. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas.
Di sini saya sudah menuliskan pada variable view-nya, pada kolom name kita tulis kelompok, kemudian type-nya numerik, widgetnya 8, desimalnya tetap 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian label kita tulis kelompok. Nah, pada values kita tuliskan karena pada kasus yang akan kita analisis ada 5 jenis EDS ini, kita tuliskan pada kolom values. Ini seperti ini, kemudian kita oke saja. Measure-nya jangan lupa diganti scale. Kemudian DDH itu apa? DDH singkatan dari diameter daya hambat. Saya singkat, kemudian seperti ini. Pada label tertera diameter daya hambat. Kemudian non kita biarkan saja, measure kita ganti scale. Sudah? Oke, kita masuk ke data view. Oke, secara otomatis di data view akan ada kolom kelompok dan DDH tadi. Kemudian kita masukkan sesuai pada data yang akan kita analisis. Seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam data view. Karena pada values tadi kelompok 1 yaitu EEDS 30%. Kita tuliskan di sini sampai 10, kemudian lanjut kelompok 2 itu EEDS 40%. Kita tuliskan sesuai dengan yang ada di data. Karena di sini kita akan melakukan uji homogenitas, maka kita klik analyze. Kemudian kita pilih yang deskriptif statistik. Kita pilih yang explore. Akan muncul seperti ini. Kelompok kita masukkan ke dalam faktor list. Kemudian diameter daya hambat kita masukkan ke dependent list. Display-nya tetap bold seperti ini, dan kita masuk ke plot. Pada deskriptif ini kita tidak usah centang. Kemudian box plot kita pilih yang non. Kemudian ini kita pilih yang power estimation. Apabila sudah seperti ini, kita continue saja. Kemudian kita option. Oke, kita continue saja. Nah, statistik. Apabila sudah seperti ini, deskriptif sudah tercentang, maka kita continue, kemudian kita oke. Ini adalah hasil akhir dari uji homogenitas tadi. Dapat kita lihat di sini ya, pada tabel test of homogeneity of variance, pada nilai signifikansinya. Di sini terlihat bahwa nilainya itu 0,042, di mana 0,042 ini kurang dari 0,05. Kita dapat simpulkan, bisa kita lihat sendiri di sini nilainya yaitu kurang dari 0,05. Maka data ini tidak dikategorikan data homogen karena data ini tidak dapat memenuhi syarat, yaitu syarat homogenitas itu harus apa? Nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05, sedangkan ini kurang dari 0,05, maka data ini tidak homogen. Selanjutnya, setelah kita melakukan dua uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Pada uji normalitas tadi, data dapat terdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan pada uji homogenitas data tidak dapat digolongkan sebagai data yang homogen. Karena apa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Walsh. Kenapa sih kita melakukan uji Kruskal-Walsh? Karena uji Kruskal-Walsh ini digunakan apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat. Maka harus melakukan uji non parametrik ini, yaitu dengan uji Kruskal-Walsh. Oke, langsung saja. Ini saya sudah menuliskan pada kolom name kelompok, kemudian type-nya numerik, widgetnya 8, desimalnya 2, labelnya kelompok, values-nya jangan lupa. Seperti tadi ya, karena pada kelompok
kan ada 5 ya, EEDS 30, EEDS 40, EEDS 50%, 60%, 70% kita tulis semua, kemudian kita oke. Missionnya jangan lupa diganti scale. Kemudian name kolom kedua ini DDA sama masih seperti tadi, diameter, daya hambat. Kemudian kenapa desimal 2? Karena ada angka di belakang koma, ada 2 angka, maka kita tuliskan 2. Kemudian valuesnya dikosongkan saja, langsung kita masuk ke data view. Pada data view ini saya sudah memasukkannya seperti tadi juga, karena pada values ini 1 ini EEDS 30, 2 ini EEDS 40, maka di sini kita tinggal memasukkan seperti data yang akan kita analisis ini. 1 ini pengkodean EEDS 30% sampai 10, kemudian ditulis selanjutnya sampai 50. Oke, karena di sini kita akan melakukan uji Kruskal-Walsh, maka kita klik analyze, kita pilih yang non-parametric test. Kenapa kita pilih yang non-parametric test? Karena uji Kruskal-Walsh ini termasuk uji non-parametric. Kemudian kita pilih yang legalisi dialog, kemudian yang independent sample. Oke, akan seperti ini ya. Kemudian kelompok kita masukkan ke grouping variable. Kemudian diameter daya hambat ke test variable list. Jangan lupa test type-nya kita pilih yang Kruskal-Walsh. Pada kelompok ini kita klik ada define range. Di sini kita menuliskan minimum pada data kan ada 1. Sedangkan maksimumnya 5. Kenapa 5? Karena data yang kita analisis berjumlah 5. Kita continue saja. Kemudian kita oke. Ini adalah hasil akhir atau output dari uji Kruskal-Walsh. Kita dapat membacanya atau kita dapat melihat hasilnya pada tes statistik ini, pada kolom asimsik. Tertera nilai 0,005, di mana 0,005 ini kurang dari 0,5. Kan? Karena apabila nilai asim signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara variabel-variabel tersebut. Maka dapat kita simpulkan setelah kita melakukan beberapa uji seperti tadi uji normalitas, kita mendapatkan hasil yang terdistribusi normal, artinya hasil itu lebih dari 0,05. Sedangkan untuk uji ANOVA ini adalah uji parametrik. Jadi harus memenuhi 2 asumsi, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Tadi kan kita sudah melakukan uji dan hasilnya terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke homogen. Tetapi pada uji homogenitas itu data tidak dapat dikatakan homogen. Karena apa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah dengan menggunakan uji Kruskal-Walsh seperti tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwa karena pada uji Kruskal-Walsh ini nilainya kurang dari asim signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi ekstrak etanol daun sawo terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.